Aku tak menyangka menikah dengan majikanku sendiri, tanpa cinta dan hanya karena mahar 90M. Saat malam pertama aku terdiam dan tak percaya. Namaku Hana, usiaku 24 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur, di mana suara ayam kampung dan derit pintu bambu menjadi alunan pagi hari. Ayah sudah lama meninggal, dan sejak itu, ibulah yang berjuang membesarkan kami aku dan dua adikku dengan hasil menjahit seadanya. Sejak lulus SMA, aku tahu satu hal. Kalau aku tidak bergerak, kami akan tenggelam. Jadi aku mendaftar ke agen tenaga kerja luar negeri. Awalnya ibu menangis, memelukku erat, memohon agar aku tetap tinggal. Tapi aku tahu, air mata itu adalah pertanda bahwa ia juga lelah menjadi kuat sendirian. 4 bulan kemudian, aku mendarat di Jeddah, negara asing dengan bahasa yang asing, budaya yang asing, dan aturan hidup yang membuatku harus belajar dari nol. Tapi aku bertahan. Karena di balik rasa lelah dan rindu itu, ada wajah-wajah yang menunggu aku pulang membawa harapan. Aku bekerja di rumah keluarga kaya bernama keluarga Almenser. Rumah besar itu berdiri seperti istana. Lantai marmer mengkilap, langit-langit tinggi berhias lampu gantung, dan udara yang selalu harum bunga jeruk. Tuan rumahku bernama Amir Almenser, seorang pria Arab berusia sekitar 40-an. Tingginya menjulang, wajahnya selalu tenang, dengan sorot mata tajam seperti menembus isi kepala. Tapi dia bukan orang yang kasar. Bahkan, aku jarang sekali mendengar suaranya meninggi. Ia tidak pernah memukul, tidak pernah menghardik. Ia hanya terlalu pendiam. Sebagai asisten rumah tangga, tugasku mulai dari menyapu lantai utama, merapikan ruang kerja, hingga menyiapkan teh sore. Setiap jam 5, Tuan Amir akan duduk di balkon lantai 2, memandangi taman kecil yang dipenuhi mawar putih. Disitulah aku biasa membawakan teh hangat dan beberapa kurma. Hari-hari berlalu nyaris sama. Aku mulai hafal tiap geraknya, tiap rutinitasnya. Tapi suatu sore, ada yang berbeda. Saat aku meletakkan nampan di atas meja, Tuan Amir memandangku lebih lama dari biasanya. Hana, katanya, perlahan. Aku mengangguk, sedikit gugup. Dari mana asalmu? Pertanyaan itu sederhana, tapi cara dia mengatakannya seperti seseorang yang benar-benar ingin tahu. Biasanya, pertanyaan seperti itu hanya basa-basi. Tapi kali ini, aku merasa sedang ditelanjangi oleh perhatian. Dari Jawa Timur, Tuan, sebuah desa kecil. Jawabku, mencoba tenang. Ia mengangguk pelan. Kau tampak tenang, tidak seperti orang kebanyakan. Aku hanya bisa menunduk. Apakah itu pujian, atau sekadar pengamatan biasa? Sejak hari itu, Tuan Amir Jeti lebih sering menyapaku. Kadang bertanya soal ibuku, kadang memuji hasil potongan buah yang kubuat. Bahkan, ia mulai meminta teh buatan tanganku langsung, bukan dari pembantu lain. Aku tidak ingin berprasangka. Mungkin ini hanya bentuk penghargaan karena aku bekerja baik. Tapi, entah kenapa, hatiku mulai merasa sesuatu sedang berubah. Pelan-pelan, diam-diam. Namun saat itu, aku belum tahu bahwa dari semua hal yang kupikir sederhana, hidupku akan berubah. Bukan karena cinta, tapi karena satu tawaran yang tak pernah kuduga. Mahar 90 miliar rupiah untuk menikahi seorang pria yang bahkan belum sepenuhnya sembuh dari luka hatinya. Sejak hari itu, sikap Tuan Amir padaku makin berubah perlahan. Tapi terasa, ia tak lagi hanya sekadar majikan. Ia mulai menjadi seseorang yang hadir lebih dalam. Tatapan matanya lebih lama, nadanya lebih lembut, dan perhatiannya terlalu tepat sasaran untuk disebut kebetulan. Suatu sore, saat aku menyiapkan teh seperti biasa, ia tiba-tiba berkata pelan, Hana, menurutmu, apakah dua orang yang tak saling mencintai bisa membangun rumah tangga yang baik? Aku tercekat. Mataku menatap teh yang hampir tumpah dari cangkir. Apa maksud Tuan? Tanyaku hati-hati. Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya mengarah ke kejauhan, ke taman bunga yang selalu ia pandangi setiap senja, seolah mencari seseorang yang tak ada di sana. Pernikahan itu kadang bukan tentang cinta, tapi tentang ketenangan. Kalimat itu meluncur dari bibirnya seperti embun yang jatuh ke tanah kering. Diam, tapi membekas. Sejak perbincangan itu, aku tak lagi bisa tidur nyenyak. Kata-kata Tuan Amir berputar-putar di kepalaku. Apa maksudnya? Mengapa bertanya seperti itu padaku? Apakah ia sedang menyusun sesuatu? Hari berikutnya, hal yang paling mengejutkan terjadi. Setelah makan malam, pembantu senior memanggilku. Hana, Tuan Amir ingin bicara empat mata di ruang kerjanya. Aku terdiam. Perasaanku tidak enak. Tapi aku tetap melangkah. Di ruang kerjanya,
Tuan Amir berdiri sambil membelakangiku, menatap lukisan padang pasir. Lalu, ia membalikkan badan dan menatapku dalam-dalam. "Hana," katanya dengan suara pelan tapi tegas, "aku ingin menikahimu." Jantungku berhenti sejenak. Aku mengerjap, seolah-olah belum benar-benar mendengar. Tapi ekspresi wajahnya serius. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. Hanya satu kalimat yang meluncur setelahnya. "Aku akan memberimu mahar sebesar 90 miliar rupiah. Kau akan menjadi istri sahku." Pernikahan yang halal, tidak ada paksaan. Tapi aku ingin kau pikirkan baik-baik. Dunia seperti membisu sesaat. Apa yang harus aku katakan? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang pembantu rumah tangga dari kampung kecil. Dan sekarang, seseorang yang hidup di dalam istana emas meminta untuk menjadikanku istrinya dengan mahar yang nilainya bisa mengubah seluruh hidup keluargaku. Aku ingin bertanya, kenapa aku? Tapi suara itu tak keluar. Sebaliknya, aku hanya bisa menatap wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku menangkap sesuatu di balik ketegasan matanya. Kesepian. Tuan Amir melanjutkan, "Kau tidak harus menjawab sekarang. Tapi satu hal, aku tidak sedang mencari cinta. Aku hanya butuh kedamaian." Aku pulang ke kamar malam itu dengan langkah gemetar. Tak ada yang tahu isi hatiku. Hanya aku, kegelapan, dan suara ibu di pikiranku yang terus berbisik. "Hana, pulanglah dalam keadaan lebih baik dari saat kau pergi." Aku belum menjawab lamaran itu. Tapi aku tahu, jawaban itu akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, memandangi dinding putih kamar yang tiba-tiba terasa terlalu sunyi. Angin dari pendingin udara menyapu wajahku, tapi dinginnya tak mampu meredakan gejolak dalam dada. Hatiku seperti diikat antara dua dunia. Satu dunia yang penuh cinta dan kebebasan, dan dunia lain yang dipenuhi tanggung jawab dan pengorbanan. Aku mengeluarkan ponsel bututku dan membuka foto lama. Ibu sedang tersenyum sambil memegang hasil jahitannya. Di belakangnya ada rumah kami yang hampir roboh, dan dua adikku yang masih duduk di bangku sekolah. Dalam bisikan lirih, aku bertanya, "Bu, kalau aku menikah bukan karena cinta, tapi karena ingin menyelamatkan kita, apakah itu salah?" Air mataku jatuh perlahan. Aku tak tahu jawabannya, tapi aku tahu, jika aku menolak, kami mungkin akan selamanya hidup di garis kemiskinan. Dan jika aku menerima, aku harus siap menjalani hidup dengan seorang pria yang tak mencintaiku dan aku pun belum mengenalnya sepenuhnya. Keesokan harinya, aku kembali bekerja seperti biasa, tapi setiap detik yang kulalui terasa seperti menunggu detik bom meledak. Bahkan saat menyapu, pikiranku melayang. Menjelang sore, aku mengambil napas panjang dan memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Tuan Amir. "Masuk." Suaranya terdengar dari dalam. Aku melangkah perlahan. Ia duduk di balik meja kayu besar, menatapku dengan tenang, tapi aku bisa melihat matanya sedikit menegang seolah menunggu jawaban. Aku berdiri tegak, lalu menunduk. "Tuan, aku menerima lamaran itu." Seketika, ruangan itu terasa membeku. Ia tak langsung menjawab, hanya memandangi wajahku seakan sedang memastikan aku benar-benar yakin. "Kau yakin?" "Hana." Suaranya pelan, penuh kehati-hatian. "Ini bukan keputusan kecil." Aku mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu, Tuan. Tapi aku sudah memikirkannya. Aku bukan wanita yang penuh cinta, tapi aku siap menjadi wanita yang setia." Untuk pertama kalinya, kulihat mata Tuan Amir bergetar. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan mendekat, tapi tetap menjaga jarak. "Kalau begitu," katanya pelan, "aku akan menyiapkan semuanya. Pernikahan akan dilakukan secara sah dan tertutup. Kau akan menjadi istriku di mata hukum dan agama." Dan benar saja, dalam hitungan hari, semua disiapkan dengan cepat. Tidak ada pesta megah, tidak ada tamu undangan, hanya wali, saksi, dan sepasang janji. Hari itu, aku mengenakan gamis putih sederhana. Tidak ada makeup mewah, hanya bedak tipis dan kerudung yang kusetrika sendiri. Tapi saat aku duduk di depan penghulu, tanganku gemetar, suara jantungku bergema di kepala. "Saya nikahkan dengan mahar 90 miliar rupiah tunai." Kalimat itu seperti petir yang membelah langit. Aku menangis bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi setelah ini. Ketika tangan Tuan Amir menjabat tanganku untuk pertama kalinya sebagai suami istri, aku menatap wajahnya. Ia tersenyum tipis, tapi tatapan itu, tatapan yang tidak kutemukan jawabannya. Dan entah kenapa, di balik senyumnya yang tenang, aku merasakan ada sesuatu yang belum selesai dalam hidupnya. Sesuatu yang belum ia lepaskan. Dan aku takut, itu bukan tentang masa depan kami, tapi tentang seseorang dari masa lalunya. Malam pertamaku sebagai istri sah Tuan Amir,
Aku hanya duduk di tepi ranjang luas yang terlalu hening. Gaun tidur yang baru saja diberikan pembantu khusus untukku terasa asing di tubuhku. Tak ada gemerlap romantis seperti dalam bayanganku. Tak ada cahaya lilin atau senyum bahagia. Hanya aku dan suara detik jam dinding yang berjalan pelan. Tuan Amir masuk ke kamar dengan pakaian tidur berwarna gelap. Langkahnya tenang, tak tergesa. Ia duduk di sofa, mengambil buku, dan membukanya seperti malam-malam biasanya. Tak ada sapaan, tak ada senyum, hanya keheningan. Aku menatapnya ragu, lalu memberanikan diri berkata pelan, "Tuan, ini malam pertama kita." Ia menutup bukunya perlahan, matanya menatapku dalam, tapi bukan dengan kehangatan, melainkan kesedihan. "Aku tahu, Hana," jawabnya pelan. "Tapi, bolehkah aku jujur padamu malam ini?" Aku mengangguk, meski hatiku mulai berdebar. Tuan Amir menarik napas panjang. Suaranya nyaris bergetar saat ia berkata, "Ada seseorang yang masih mengisi ruang di hatiku. Namanya Marwah. Dia, istriku yang pertama." Aku terdiam. Aku kehilangan dia 2 tahun lalu karena penyakit yang tak bisa disembuhkan. Sejak hari itu, aku hancur. Tapi aku tak pernah menunjukkan itu pada siapapun. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku menikahimu bukan untuk menggantikan Marwah, tapi karena aku tidak ingin hidup sendiri selamanya. Tapi malam ini, wajahmu membuatku ingat padanya." Aku terpaku. Kata-katanya menyayat lebih dari sebilah pisau. Aku bukan pengganti, tapi aku bukan pula pilihan pertama. Aku hanyalah pelarian. Bentuk dari kesepian yang tak bisa dia kendalikan. Tiba-tiba, ia memejamkan mata, dan dengan suara lirih, memanggil, "Marwah, maafkan aku." Aku nyaris tak percaya dengan apa yang kudengar. Ia tidak sedang berbicara padaku. Ia sedang memanggil istrinya yang sudah tiada di malam pertamaku sebagai istri sahnya. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Aku berdiri perlahan dan berjalan ke balkon, membiarkan angin malam menyapu wajahku. Hatiku hancur, tapi aku tak bisa lari. Aku sudah menerima tawaran itu. Sudah menerima mahar yang bukan hanya mengikat hatiku, tapi juga hidup keluargaku. Aku telah menyerah pada tawaran itu. Tapi yang tak kusangka, aku ternyata menyerah bukan hanya pada kehidupan baru tapi pada luka yang belum sembuh. Pada nama yang masih hidup dalam kenangan pria yang kini menjadi suamiku. Dan aku belum tahu bagaimana caraku bertahan. Malam itu, aku tak tidur. Aku hanya duduk di balkon, memandangi langit yang asing tanpa bintang, berusaha menenangkan dada yang bergemuruh. Karena kecewa dan bingung, angin padang pasir yang lembut mengelus wajahku, seolah mencoba bicara. "Selamat datang di kehidupan barumu, Hana." Penuh janji, tapi tanpa cinta. Ketika fajar menyingsing, aku masuk ke kamar. Tuan Amir tertidur di sofa dengan posisi miring, masih mengenakan pakaian tidurnya. Wajahnya terlihat lelah, seakan tangis dalam diam telah menguras seluruh tenaganya. Aku ingin marah, tapi kepada siapa? Kepadanya, atau pada diriku sendiri yang bersedia menikah tanpa cinta? Hari-hari setelah itu berjalan aneh. Kami tinggal di rumah yang sama, tidur di kamar yang sama, tapi seperti 2 orang asing yang pura-pura saling kenal. Ia sopan, sangat sopan, tapi itu justru membuatku makin merasa jauh. Namun yang lebih membuatku gelisah adalah satu nama yang terus bergaung di rumah ini. Marwah. Di meja makan, ada taplak bordir dengan inisial M. Di kamar, ada laci yang tak pernah dibuka siapapun. Tapi, aku sering memergoki Tuan Amir duduk diam di depannya. Di taman belakang, ada satu ayunan kecil yang selalu dibersihkan, meski tak pernah dipakai lagi. Dan di setiap senja, saat aku membawakannya teh seperti biasa, ia akan memandang langit sambil berbisik pelan. Tempat favorit Marwah adalah senja. Hampir setiap hari aku mendengar nama itu, seolah aku tinggal bersama hantu. Hantu yang tak menyeramkan, tapi menghantui seluruh bagian hidup suamiku. Puncaknya terjadi saat aku masuk ke kamar kerja Tuan Amir untuk membersihkan rak bukunya. Sebuah buku tua jatuh ke lantai. Saat aku memungutnya, selembar foto terjatuh dari sela-selanya. Aku terpaku. Seorang wanita muda dengan senyum lembut, mengenakan gamis putih. Di belakangnya, taman mawar putih yang kini kupelihara sendiri. Di balik foto itu, tertulis, "Untuk Marwah, cinta sejatiku. Jika kau tiada, aku tetap setia." Tanganku gemetar, nafasku tersendat. Ternyata benar aku bukan hanya tidak dicintai. Aku hidup bersama kenangan cinta sejati yang telah tiada. Dan aku bukan bagian dari kisah itu. Malam harinya, aku memberanikan diri bertanya saat kami berdua duduk di meja makan. "Tuan Amir, maaf, aku ingin bertanya, apakah aku hanya pelarian dari kehilanganmu?" Ia berhenti mengunyah, menatapku lama,
Hening menegang di antara kami. Lalu ia berkata lirih. Aku tidak tahu, Hana, tapi aku tahu satu hal aku belum bisa melupakan. Marwah, dan mungkin itu tidak adil untukmu. Kata-katanya bagai hujan yang turun di padang tandus. Sejuk, tapi menyadarkan bahwa tempatku memang bukan di hatinya. Aku pergi ke kamar malam itu tanpa berkata apa-apa. Di dalam kamar, aku menatap diriku di cermin. Aku ini siapa? Istri sah? Ya. Dicintai? Tidak. Dan untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku bisa menjalani kehidupan seperti ini selamanya? Pertanyaan itu terus menghantui pikiranku hingga pagi menjelang. Aku hidup sebagai istri yang sah. Tapi aku seperti menempati rumah milik orang lain. Hatiku ada di sini. Tapi suamiku masih hidup bersama bayangan masa lalu. Aku sadar, aku tak bisa bertahan jika terus seperti ini. Jika ingin pernikahan ini punya arti, aku harus mengenal Marwah. Bukan untuk membenci, tapi untuk memahami. Siapa dia? Mengapa begitu sulit bagi Tuan Amir untuk melepaskannya? Hari itu, saat membantu mengatur dapur, aku memulai dengan sesuatu yang sederhana. Aminah, boleh aku tanya sesuatu? Bisikku pada pembantu senior yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun di rumah ini. Aminah memandangku dengan alis terangkat, lalu mengangguk pelan. Marwah, istri pertama Tuan Amir. Seperti apa orangnya? Ia terdiam beberapa detik, lalu menarik napas. Dia wanita yang sangat baik. Hana, lemah lembut, tidak pernah membentak siapapun. Tapi yang paling Tuan Amir cintai dari dia adalah cara Marwah membuat rumah ini terasa hidup. Aku mengerutkan dahi. Hidup? Ya, Marwah suka tertawa, suka menyapa semua orang. Ia bahkan berkebun sendiri, mawar putih di taman belakang. Semua itu ditanam Marwah dengan tangannya sendiri. Lalu Aminah menambahkan dengan suara pelan. Dan saat ia pergi, Tuan Amir ikut mati di dalam. Kata-kata itu menamparku. Tiba-tiba aku merasa seperti masuk ke dalam ruangan yang belum kubersihkan. Penuh debu kenangan dan serpihan hati yang tak pernah utuh lagi. Di hari berikutnya, aku diam-diam mengunjungi perpustakaan kecil yang berada di lantai 2 rumah. Aku mencari buku-buku yang bertanda dengan inisial M, berharap ada satu petunjuk yang bisa membawaku mengenal sosok itu lebih dalam. Di sana, aku menemukan sebuah jurnal bersampul biru tua, tanpa nama. Di dalamnya tertulis tanggal-tanggal dan puisi pendek. Salah satunya berbunyi, "Aku tak takut mati, tapi aku takut meninggalkan dia sendirian." Tanganku gemetar saat menutup halaman itu. Kini aku tahu, Marwah bukan sekadar istri pertama, dia adalah jiwanya rumah ini. Dan aku, hanya seseorang yang sedang mencoba menempati ruang yang belum kosong. Malam itu, aku duduk sendiri di taman belakang, memandangi mawar-mawar putih yang mekar tenang di bawah cahaya bulan. Tanganku menyentuh satu kelopak, seolah menyapa seseorang yang belum pernah ku kenal. Marwah, bisikku lirih. Aku tidak datang untuk menggantikanmu, tapi bolehkah aku belajar mencintai lelaki yang kau tinggalkan? Aku sadar, jika ingin tetap di sini, aku harus berhenti bersaing dengan kenangan. Aku harus menyembuhkan luka yang bahkan belum ku tahu sedalam apa. Dan untuk itu, aku butuh satu hal, kepercayaan Tuan Amir. Dan untuk mendapatkannya, aku harus mulai dari awal seperti seorang tamu yang mengetuk pintu rumah. Berharap disambut bukan karena dikasihani, tapi karena benar-benar diterima. Sejak malam itu, aku memutuskan berhenti menjadi istri yang diam dan menunggu. Aku mulai menjadi diriku sendiri, bukan pengganti siapapun, bukan pelengkap masa lalu, tapi Hana, perempuan yang ingin menjalani hidup dengan utuh. Bukan setengah. Aku mulai melibatkan diri dalam hal-hal kecil. Membuatkan sarapan sendiri untuknya, menyirami taman saat senja, bahkan membersihkan perpustakaan tempat Marwah dulu sering menulis puisi. Tapi semua itu bukan untuk meniru Marwah. Aku hanya ingin menghadirkan kebaikan versiku sendiri. Namun setiap kali aku berusaha mendekat, Amir seperti membuat jarak. Ia tetap ramah, tetap sopan, tapi selalu ada tembok tak terlihat yang membatasi kami. Puncaknya terjadi saat aku membawakannya teh hangat ke ruang kerja, dan dengan senyum penuh harap aku berkata, "Tuan, jika tidak keberatan, bolehkah kita makan malam bersama malam ini? Hanya berdua saja." Tuan Amir terdiam, lalu, dengan suara nyaris tanpa emosi, ia menjawab, "Terima kasih, Hana, tapi aku belum siap untuk itu." Aku mengangguk, pura-pura mengerti, tapi saat kembali ke kamar, air mataku jatuh tanpa bisa dicegah. Aku bukan menuntut cinta, tapi, setidaknya, bukalah sedikit ruang untukku. Aku ini istrinya. Bukan hanya karena mahar 90 miliar itu, bukan hanya karena status di atas kertas,
Tapi karena aku ingin menjadi bagian dari hidupnya bukan bayangan di sudut rumah besar ini. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku sendiri. Apa gunanya semua kemewahan ini jika hatiku dibiarkan kelaparan? Bisikku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa uang memang bisa membeli pernikahan, bisa mengubah nasib keluarga di kampung, bisa memberiku pakaian indah dan ranjang empuk. Tapi uang tak bisa membeli rasa dimiliki, rasa dihargai, rasa dicintai. Aku ingin dicintai, bukan dibeli. Keesokan paginya, aku memberanikan diri menulis surat untuk Tuan Amir. Bukan surat perpisahan, tapi surat kejujuran. Aku tahu aku datang di saat yang salah. Aku tahu hatimu belum pulih. Tapi aku di sini bukan untuk menyembunyikan luka itu. Aku ingin berjalan bersamamu menyembuhkannya. Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai teman yang tulus. Tapi jika hatimu menolak kehadiranku, katakan, jangan biarkan aku hidup seperti boneka di rumah ini. Aku meletakkan surat itu di meja kerjanya, lalu pergi ke taman. Duduk di bawah pohon zaitun yang rindang sambil menatap langit. Tak ada yang tahu betapa sulitnya menjadi seseorang yang dicintai hanya setengah hati. Dan saat aku kembali ke kamar, sore harinya, surat itu masih di meja, belum berpindah sedikit pun. Ia belum membacanya, atau mungkin ia sengaja membiarkannya di sana. Dan dalam hatiku, tumbuh satu tekad. Jika cinta tak bisa kupaksa, setidaknya aku akan menunjukkan bahwa aku layak diperjuangkan. Tapi bagaimana jika tak ada yang benar-benar mau berjuang untukku? Sudah seminggu berlalu sejak surat itu kutaruh di meja kerjanya. Dan sejak hari itu, tak ada apapun yang berubah. Tak ada jawaban, tak ada reaksi. Bahkan tak ada pandangan yang sedikit lebih hangat. Seolah kata-kataku hanya jeti debu, mengendap dan dilupakan. Aku mulai lelah, bukan karena pekerjaan rumah, tapi karena hidup sebagai istri dari seorang pria yang masih mencintai bayang-bayang. Bayangan yang tak bisa kusentuh, tapi terus menampar keberadaanku setiap hari. Hari itu, aku pergi ke Taman Mawar sendirian, menyentuh bunga-bunga putih yang mulai layu karena musim panas. Aku menunduk dan berkata dalam hati, Marwah, kalau kau masih di sini, apa kau akan marah padaku karena mencoba mencintai pria yang dulu mencintaimu? Langit terasa lebih berat dari biasanya. Aminah, pembantu senior yang sudah seperti bibi sendiri bagiku, tiba-tiba duduk di sebelahku. Ia memegang tanganku dan berkata, jika kau ingin pergi, Hana, tak ada yang akan menyalahkanmu. Aku menoleh cepat, terkejut. Tapi aku sudah jadi istrinya. Jawabku, menjadi istri bukan berarti menahan luka tanpa pernah disembuhkan. Kalimat Aminah membuat air mataku jatuh begitu saja. Sore harinya, aku memberanikan diri masuk ke kamar Tuan Amir. Ia sedang duduk membaca seperti biasa. Aku berdiri di depan pintu, menggenggam jemari sendiri. Tuan, ia menoleh pelan. Aku ingin bicara. Ia meletakkan bukunya. Silakan. Aku menarik napas panjang. Aku tidak meminta dicintai, tapi aku hanya ingin tahu, apakah keberadaanku benar-benar berarti bagimu? Nada suaraku nyaris pecah di akhir kalimat. Ia terdiam, lalu menunduk. Hana, aku tidak ingin menyakitimu, tapi hatiku belum bisa memberi jawaban yang pantas. Jeti, sampai kapan aku harus menunggu? Tanyaku lirih. Tuan Amir kembali terdiam, dan kali ini, diamnya lebih menyakitkan dari penolakan. Aku pun berdiri, perlahan melangkah mundur. Tapi sebelum keluar dari kamar, aku menatapnya sekali lagi dan berkata, kalau aku memang hanya menjadi istri di atas kertas, maka biarkan aku pergi sebelum hatiku benar-benar hancur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku mengemasi pakaian dalam koper kecil. Bukan untuk pulang, tapi untuk menguji, apakah kepergianku akan membuatnya sadar, atau justru membuktikan bahwa aku memang tak pernah berarti. Pagi itu, langit jeda terasa lebih kelabu. Padahal tak ada awan, tak ada hujan. Tapi hatiku seperti digelayuti kabut tebal. Koper kecil itu kugenggam erat. Langkah kakiku terasa ringan, tapi setiap langkah juga seolah mencabut sesuatu dari dalam diriku. Saat aku sampai di depan pintu utama, Aminah berlari kecil menyusulku. Hana, kau yakin akan pergi? Aku menatapnya dengan senyum penuh luka. Aku tidak ingin pergi karena menyerah. Aku pergi karena hatiku tak tahan diam di rumah yang tak pernah menerimaku. Ia memelukku erat, dan aku merasakan pelukannya. Seperti pelukan seorang ibu yang diam-diam berharap anaknya berubah pikiran. Tapi aku tahu, aku harus melangkah. Tapi saat tanganku menyentuh gagang pintu, suara berat yang sudah terlalu kukenal menghentikan langkahku. Hana, aku membeku. Perlahan aku menoleh. Tuan Amir berdiri di ujung lorong. Wajahnya pucat, matanya memerah.
Tapi kali ini untuk pertama kalinya ada getaran dalam suaranya yang tak bisa kusembunyikan dari hatiku. Takut kehilangan. Hana, jangan pergi. Katanya dengan suara yang hampir pecah. Aku tak menjawab. Mataku sudah basah. Tapi bibirku terkunci. Dia melangkah mendekat. Pelan. Seolah takut aku menghilang kalau ia terburu-buru. Selama ini aku berpikir, aku hanya kehilangan Marwah. Tapi ternyata, aku juga kehilangan diriku sendiri setelah kepergiannya. Ia kini berdiri di hadapanku. Tapi kau membangunkan bagian dari diriku yang sudah lama mati. Hatiku mencelos. Aku takut mencintaimu. Hana, ucapnya lirih. Karena aku takut jika kau pun pergi seperti dia. Kata-katanya menghantam dinding pertahananku. Aku menatap matanya, mata yang dulu dingin. Tapi kini nyaris banjir oleh perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Kau bilang kau ingin menjadi bagian dari hidupku. Lanjutnya, dan bodohnya, aku justru mencoba menjauh. Tapi saat kau benar-benar ingin pergi, aku baru sadar. Aku tak sanggup kehilanganku yang kedua kalinya. Aku jatuh terduduk di tangga. Koperku tergelincir, terbuka, dan seluruh isinya berserakan. Tapi aku tak peduli. Karena hari itu, aku tidak kehilangan. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku dipilih. Tuan Amir berlutut di hadapanku dan menggenggam tanganku dengan gemetar. Jangan pergi. Hana, aku tidak bisa menjanjikan cinta seperti dongeng. Tapi aku ingin belajar mencintaimu dari awal, dengan jujur, dengan utuh, dan untuk pertama kalinya. Aku menangis bukan karena luka, tapi karena bahagia yang selama ini kutunggu. Akhirnya menyapaku dengan suara yang paling kutunggu. Sejak pagi itu, suasana rumah berubah. Bukan karena furnitur dipindahkan, atau taman dibersihkan, melainkan karena ada ruang baru yang perlahan terbuka di antara kami. Ruang untuk saling mengenal, bukan hanya saling menjaga jarak. Tuan Amir mulai menunjukkan sisi dirinya yang dulu tersembunyi di balik dinding-dinding sepi. Ia menjemputku saat sarapan. Menyeduhkan teh untukku meski rasanya terlalu pahit karena ia lupa menaruh gula. Tapi aku tertawa, dan ia ikut tertawa. Tawanya terdengar canggung, tapi tulus. Kau bisa tertawa juga ternyata. Godaku pelan. Iya, hanya tersenyum. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali. Hari demi hari, kami mulai makan bersama, duduk berdua di taman, dan berbagi cerita kecil. Tentang masa kecilku di desa, tentang masa mudanya saat belajar di Eropa, dan bahkan tentang bagaimana ia dulu melamar Marwah. Anehnya, aku tak lagi merasa terancam dengan nama itu, karena kali ini, saat ia menyebut Marwah, ia menatapku, bukan menatap langit. Ia tidak sedang mencari bayangannya, tapi sedang berbagi kenangan. Aku takkan pernah bisa melupakan Marwah. Katanya suatu sore saat kami duduk berdua di teras rumah. Aku tahu. Jawabku lembut. Tapi bukan berarti aku tak bisa membuka hatiku lagi. Aku ingin belajar mencintaimu. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pilihan. Hatiku bergetar. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, ia menggenggam tanganku di depan semua pelayan rumah. Tidak untuk formalitas, tapi karena ia ingin dunia tahu aku adalah istrinya. Bukan sekadar status, tapi yang kini mulai mengisi ruang yang pernah hampa terlalu lama. Tapi seperti bunga yang baru tumbuh, cinta kami diuji oleh angin pertama. 3 hari kemudian, saat kami duduk di ruang tamu, seseorang datang membawa surat dari keluarga Tuan Amir di Riyadh. Ia membaca isinya pelan, lalu wajahnya menegang. Ada apa? Tanyaku pelan. Ia menatapku, lalu menyerahkan surat itu. Di dalamnya tertulis, kami dengar kau menikahi wanita biasa. Kami ingin bertemu dengannya dan meninjau ulang semua hak waris. Apakah dia benar-benar pantas menjadi bagian dari keluarga kami? Jantungku berdegup kencang. Tuan Amir menatapku tajam. Kau tak harus ikut jika tak mau. Tapi aku menggeleng. Jika aku benar-benar istrimu, aku akan berdiri di sisimu. Bukan hanya saat bahagia, tapi juga saat kita diuji. Ia terdiam, tapi dari caranya menatapku, aku tahu, cinta kami baru saja mulai bernafas dan kini, ia akan diuji apakah cukup kuat untuk bertahan. Perjalanan menuju Riyadh terasa seperti menuju medan ujian yang tak kuinginkan. Aku duduk di samping Tuan Amir, dalam mobil hitam mewah, tapi dadaku serasa dicekam. Jalanan mulus yang kami lewati tak mampu menenangkan kegugupan dalam hatiku. Aku di sisimu, ucapku lirih. Tuan Amir menggenggam tanganku, lebih erat dari biasanya. Aku yang akan berbicara. Kau tak perlu menjelaskan siapa dirimu. Mereka akan melihatnya sendiri. Sesampainya di rumah keluarga besar Amir, sebuah bangunan megah dengan ukiran khas Timur Tengah, aku langsung merasa kecil. Dingin bukan berasal dari AC, tapi dari tatapan orang-orang yang menelanjangi siapa aku sebenarnya.
Mereka tak menyembunyikan ketidaksukaan. Mereka tak berkata kasar. Tapi sikap mereka cukup untuk membuatku ingin menghilang dari tempat itu. Seorang wanita parubaya berpakaian hitam pekat dan penuh wibawa berdiri di tengah ruangan. Tatapannya menusukku sebelum bibirnya mengucap, "Kau, perempuan dari mana?" Suaranya datar, tapi tak bisa kusangka. Itu ibunya Amir. Aku menunduk sopan. "Saya Hana." "Bu, istri sah Amir." Ia menyipitkan mata. "Istri sah?" "Ya, tapi bukan dari keturunan bangsawan. Bukan dari keluarga bisnis. Bukan juga dari pendidikan tinggi." Tuan Amir langsung menimpali. "Ibu, cukup." Tapi sang ibu tak berhenti. "Kau tahu, Marwah dulu adalah putri sahabat ayahmu. Ia terhormat, ia lembut, ia berpendidikan. Dan sekarang kau membawa perempuan dari kampung." Suasana menjadi semakin tegang. Aku ingin bicara, tapi aku tahu, jika aku membela diri, aku hanya akan dianggap tak tahu diri. Namun, saat ibunya berkata, "Bagaimana mungkin perempuan sepertimu mengelola warisan keluarga sebesar ini?" Aku tak tahan lagi. Dengan suara pelan, tapi tegas, aku berkata, "Saya memang bukan siapa-siapa, tapi bukan berarti saya tak bisa menjadi seseorang. Saya mungkin tak punya darah bangsawan, tapi saya punya hati yang tulus untuk mencintai anak ibu bukan hartanya. Dan jika ibu meragukan itu, izinkan waktu yang membuktikan." Ruangan itu hening. Semua mata menatapku, tak menyangka aku bisa berkata seberani itu. Termasuk Amir. Tuan Amir menoleh ke arah ibunya dan berkata, "Dia adalah pilihanku, Bu. Dan jika keluarga ini tak bisa menerimanya, maka aku yang akan pergi bersamanya." Kalimat itu mengguncang segalanya. Sang ibu menatap putranya lama. Lalu, perlahan berdiri dan keluar dari ruangan tanpa berkata apapun lagi. Aku menatap Amir dengan mata yang nyaris basah. "Terima kasih," bisiku. Tapi dalam hatiku, aku tahu, pertarungan ini belum usai. Karena terkadang, luka dari penolakan keluarga lebih dalam dari apapun. Kini cinta mereka benar-benar diuji oleh keluarga, harta, dan masa depan. Esok paginya, kami tak lagi disambut dengan senyuman para pelayan. Sarapan yang biasa dihidangkan di meja panjang kini tidak ada. Bahkan, tak satu pun anggota keluarga menyapa saat kami lewat di ruang tengah. Keheningan itu menyiksa, bukan karena sunyi, tapi karena penuh pesan tak terucap. "Kau tidak diinginkan di sini." Amir menarikku keluar rumah besar itu tanpa sepatah kata. Ia langsung memesan kendaraan dan membawaku ke hotel. Di dalam mobil, ia menggenggam tanganku kuat-kuat, tapi aku bisa melihat dari sorot matanya. Ia sedang menyembunyikan badai. "Maafkan aku," ucapnya pelan saat kami duduk di balkon kamar hotel, menghadap langit riat yang kelabu. "Untuk apa?" tanyaku. "Untuk membawamu ke dalam badai ini. Aku pikir aku bisa melindungimu cukup. Tapi ternyata luka dari dalam keluarga sendiri jauh lebih sulit dihadapi." Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Aku tak menyesal, Amir. Aku tidak menikahimu karena keluargamu atau harta warisanmu. Aku menikahimu karena aku memilih untuk percaya padamu. Bahkan ketika kau belum percaya pada dirimu sendiri." Wajahnya menegang, lalu menunduk dalam-dalam. Dan di saat itulah, ia berkata lirih, "Ayahku mengancam mencabut seluruh hak warisku. Jika aku tetap mempertahankan pernikahan ini." Aku menatapnya, terdiam, termasuk saham perusahaan, rumah keluarga, segalanya. Lanjutnya, jantungku berdegup tak karuan. Aku tahu keputusan ini tidak ringan, tapi aku juga tahu, cinta sejati tidak datang tanpa pengorbanan. "Kau akan kehilangan semuanya, hanya karena aku?" tanyaku dengan suara bergetar. Ia menatapku tajam, lalu menjawab, "Jika yang tersisa hanyalah kamu, maka aku tidak kehilangan apa-apa." Kalimat itu membuat dunia berhenti berputar sejenak. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan, tapi bukan karena sedih, bukan karena takut, melainkan karena inilah cinta yang selama ini kutunggu, cinta yang memilihku, meski harus kehilangan dunia. Dan hari itu juga, Amir mengirimkan surat resmi kepada keluarganya. Ia menolak warisan, menolak jabatan, menolak segala hak yang diturunkan padanya, bukan karena ingin melawan, tapi karena ingin hidup dengan jujur, tanpa syarat, tanpa sandera. Kami kembali ke Jeddah dengan hati yang berbeda. Rumah yang dulu terasa seperti museum kenangan kini menjadi tempat yang baru. Tempat di mana cinta tumbuh bukan dari puing masa lalu, tapi dari keberanian memilih yang sekarang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, Amir mengetuk pintu kamarku dengan satu senyum kecil dan berkata, "Boleh aku masuk?" Bukan sebagai tuan rumah, tapi sebagai suami yang ingin memulai hidup baru dari awal bersamamu.
Aku membuka pintu perlahan. Dan di balik sana, berdiri lelaki yang dulu begitu asing meski telah sah menjadi suamiku. Tapi malam itu, sorot matanya bukan lagi mata seorang pria yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia hadir sepenuhnya untukku. Kami duduk berdampingan. Di tepi ranjang, tak ada kata-kata manis, tak ada janji besar. Hanya keheningan dan genggaman tangan yang kali ini tak sekadar basa-basi. Aku takut dulu, katanya pelan. Takut mencintaimu, karena aku takut jika aku kehilangan lagi. Tapi ternyata, lebih menakutkan kehilanganmu tanpa pernah mencintaimu dengan sungguh-sungguh. Aku hanya menatapnya, tak bisa berkata apapun, karena aku tahu, semua kata indah di dunia tak akan cukup menggambarkan perasaan yang tumbuh di dadaku saat itu. Esok harinya, kami benar-benar memulai segalanya dari awal. Amir melepas semua jabatan resminya di perusahaan. Keluarga, ia mulai bekerja dari rumah. Merintis bisnis kecilnya sendiri. Tidak ada lagi pelayan yang terlalu formal. Tidak ada lagi protokol panjang di meja makan. Ia mengajakku menanam mawar baru di taman belakang bukan untuk menggantikan taman marwah, tapi untuk menumbuhkan sesuatu yang milik kami berdua. Yang ini, kita beri nama Zahratuna. Katanya, apa artinya? Tanyaku. Satu-satunya bunga milik kita. Hari demi hari, kami tertawa lebih sering. Menangis pun tak lagi menyakitkan. Karena kami tahu, kami saling menopang. Ia mulai menceritakan kenangan-kenangan pahitnya dan aku tak lagi cemburu pada Marwah. Karena aku tahu, aku bukan pengganti. Aku adalah lanjutan. Cinta memang tidak selalu hadir dalam bentuk sempurna. Tapi saat dua hati mau saling belajar, saling mendengarkan, dan saling mengalah, cinta itu tumbuh. Bukan karena tak ada luka, tapi justru karena keduanya berani sembuh bersama. Dan malam itu, saat kami duduk di balkon sambil menatap bulan sabit di langit Jeddah, Amir menggenggam tanganku dan berbisik, "Terima kasih karena tak pernah menyerah padaku. Bahkan saat aku menyerah pada diriku sendiri." Aku tersenyum. Aku tak pernah memilih hidup yang mudah, tapi aku selalu memilih hati yang jujur. Dan hatimu pantas diperjuangkan. Waktu berlalu, mawar-mawar yang kami tanam kini mulai tumbuh tak lagi hanya putih seperti milik Marwah, tapi beragam. Merah, kuning, dan jingga, seperti cinta kami, yang tak lagi kelabu, tapi mulai mekar dengan warna-warna baru. Amir kini bukan lagi tuan rumah yang dingin dan tak tersentuh. Ia adalah suami yang menyambutku setiap pagi dengan senyum, dan menatapku setiap malam dengan tatapan hangat yang tak lagi memanggil nama dari masa lalu. Hari itu, aku mengajak Amir ke tempat yang belum pernah ia datangi. Kampungku. Kami pulang bersama, menumpangi mobil biasa, tanpa pengawalan, tanpa formalitas. Hanya kami berdua, seperti dua jiwa yang pulang ke tempat di mana segalanya bermula, tempat di mana aku dulu hanyalah perempuan biasa, yang bahkan tak pernah bermimpi menikahi seorang majikan Arab, apalagi hidup bersamanya karena mahar 90 miliar. Warga menyambut kami dengan haru. Ibuku memelukku lama, menahan air mata yang sejak dulu ia simpan dalam doa-doanya. Dulu ibu takut kehilangan anak gadis ibu, bisiknya padaku malam itu, tapi sekarang ibu tahu, Hana tidak hilang. Hana pulang dengan bahagia yang utuh. Amir menatapku lama setelah itu. "Terima kasih karena sudah membawaku ke tempat di mana kamu tumbuh. Aku jadi tahu, kenapa hatimu begitu kuat." Aku hanya tersenyum, karena aku pernah jadi perempuan yang tak diminta siapa-siapa. Amir, tapi hari ini, aku dipilih oleh satu orang yang benar-benar mau melihat aku apa adanya. Dan di bawah langit kampung yang tak seindah langit Riyadh, Amir memelukku dengan tenang. Tak ada kemewahan, tak ada sorotan kamera. Hanya kami berdua, dan suara jangkrik yang menjadi saksi bahwa cinta yang paling indah bukan yang lahir dari kekayaan, tapi yang tumbuh dari luka, lalu disembuhkan bersama. Kini, aku tak lagi mengingat malam pertama kami dengan tangis dan bayangan Marwah. Kini, aku mengingatnya sebagai malam di mana semua luka memulai perjalanan menuju sembuh. Aku memang pernah dinikahi. Karena mahar, aku pernah merasa dibeli. Tapi hari ini, aku tahu, aku dipilih dengan hati, dengan cinta, dengan seluruh jiwa, dan itulah harga yang tak pernah bisa ditukar dengan uang sebanyak apapun.